Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto. Saya Tribu Laksono dan Billy. Oke, jadi Om Billy ini kemarin sempat ikutan atau liputan langsung di Japan Mobility Show. Dan bersama Honda, salah satu rangkaiannya adalah datang ke test track atau sirkuitnya Honda. Iya Om Billy? Betul Om Bowie, namanya Proving Ground Tochigi. Ini paling gede di Jepang yang punya Honda ya. Oh, dan itu ada makhluk yang menarik teman-teman. Jadi ada mobil yang bentuknya itu mirip banget sama yang mungkin teman-teman udah lihat di Indonesia. Tapi ternyata bukan. Om Bil, spill dikit dong. Oke, sosoknya mirip Honda HR-V. Ya. Tapi tahu nggak ternyata dibuat di mana? Di mana? Jepang? Oh, salah. Ternyata dibikin di China. Oh, di China. Oke. Jadi satu-satunya tempat di mana SRT listrik ini BEV. Jadi ini completely different. Saya kira mirip, ternyata waduh, banyak banget yang nggak sama gitu. Pertama wheelbase-nya lebih panjang. Oke. Interiornya juga dan yang pasti mesinnya. Mesinnya ada motor listrik dan ketutup rapat. Iya, iya. Jadi teman-teman, tadi Om Bil udah spill, ini bentuknya emang bener-bener kayak Honda HR-V. Tapi kalau wheelbase-nya sampai berbeda, itu berpengaruh ke dimensi secara keseluruhan. Berarti lebih besar. Ya, dan namanya yang penting nih, namanya agak belibet-belibet gitu. Teman-teman perlu denger nih, namanya apa? Namanya bukan SRV EV kan? Bukan, apa? Jadi ada kodenya. Kalau buat diekspor ke Eropa, namanya ENY1. Oke, ENY1. Oke. Ya, jadi itu berarti yang tetap dibuat di Cina tapi diekspor ke Eropa. Oke. Ya. Nah, kalau buat lokal China, itu ada dua pabriknya. Yang bikin pertama Dongfeng, yang satu GAC. Namanya ENP1 dan satu lagi ENS1. Tapi memang lidah kita agak susah ya menyebutkan, tapi ya namanya seperti itu dan seunik itu. Jadi kayaknya kita bisa langsung nih, termasuk nanti di videonya Om Billy akan menjelaskan ini mobil yang mirip kayak SRV yang ada di Indonesia, itu akan dijual nggak di Indonesia? Kita lihat langsung ulasannya ya. Sobat Grid Auto, di sela-sela Japan Mobility Show atau JMS pada 29 Oktober lalu, saya berkesempatan meluncur ke Proving Ground R&D Honda di Tochigi, Jepang. Oh iya, divisi R&D ini ternyata sudah berdiri sejak tahun 1960. Kantornya ada dua, di kawasan Saitama, dan khusus Proving Ground ini adanya di Hagagun, Tochigi. Nah, sampai di test track berupa lintasan lurus dan oval, saya ngelihat sosok sepintas mirip Honda HR-V di tanah air. Akhirnya mendapat keterangan lengkap soal sosok itu, bahkan bertemu kepala tim pembuatnya, buka-bukaan soal spesifikasi. Jadi ini bukan SRV, namanya IN, sama sekali platform baru. Terang Tetsuya Mitani. Nah, beliau ini Large Product Leader atau LPL R&D Center Honda China. Logo China ya? Iya benar, karena pengembangan SRV listrik ini memang di China. Nama aslinya Honda IN. Nah, kalau di Eropa namanya Honda ENY1. Dan di China susah ya sebutnya ya, ENP1 dan ENS1. Semua dibuat di China dan dipasarkan harganya 500 jutaan, tapi kalau di Eropa lebih mahal, 700 sampai 800 jutaan. Nah, platform yang dipakai CEN ini merupakan tipe terkini yang akan dipakai 30 BEV Honda IN pada 2030. Ya, teman-teman mungkin nanya kenapa masih pakai platform ya, kelihatannya kok mirip Honda SR-V yang di tanah air ya. Jadi ternyata Honda itu nggak ingin ada ubahan dramatis dalam pengenalan SUV B segmen ini.
Jadi sebisa mungkin juga desainnya lebih efisien dan dibuat lebih terjangkau untuk keperluan keluarga. Masuk ke kabin rasanya masih ada bau HRP, namun area center cluster kelihatannya gede ya. Di layarnya juga ada pengaturan in-car entertainment dan beberapa informasi lain, misalnya ada average energy (AVG) yang terpakai saat itu tertera 25,5 kWh per 100 km. Lantas ada sisa baterai dalam persen, kemudian sisa energi dalam jumlah kilometer atau biasa disebut fitur range. Nah, driver pace car di depan udah kasih tahu nih. Nanti kecepatan jangan lebih dari 80 km per jam dan saya dapat jatah 3 lap. Jadi pace car di depan ini Honda Civic EV dan sudah mulai bergerak. Saya juga mulai gas. Terdengar suara khas motor listrik bekerja. Yang saya rasakan adalah torsi motor listriknya smooth banget. Nggak ada ajut-ajutan atau menyentak di tarikan menengah bawah. Nah, jadi IN ini dirancang untuk fun to drive katanya. Ada motor listrik baru, baterai baru, terus ada fitur drive mode, eco, normal, sport, dan deselerasi. Nah, kalau kamu buka pintu, pandangan pasti langsung ke central panel. Ini katanya advanced intelligence. Ada layar 15 inci dan 10 inci full TFT. Bagus sih dan informatif. Bagaimana rasanya mobil ini? Ya, ini first impression ya. Pada kecepatan nggak gitu tinggi karena 80 km per jam maksimal, top speed, cornering, braking. Terus terang ini lebih dari harapan saya ya. Cuma seperti Honda lain, suspensinya sporty dan karena ini track aspalnya mulus, nggak ada yang bumpy gitu, jadi nggak terlalu bisa ngerasain bedanya. Tapi saya ingat briefing Mita Nisang sebelum tes, katanya ada filosofi Honda Dynamics, kontrol dan reliabilitas. Jadi misalnya ada timbul perasaan senang karena kesenyapan kabin, itu sebabnya ya motor listrik yang baru itu ya. Terus kontribusi stabilitas disumbang dari baterainya. Jadi peletakannya ini di lower deck, di bawah kursi, tipis dan lebar. Terus ini juga menyumbang gravitasi yang bagus ya, dan rigiditas bodinya juga ngaruh. Lainnya mungkin yang menarik adalah fitur navigasi, misalnya koneksi smartphone, ada multi view kamera di layarnya itu. Terus search station, jadi mau ngisi baterai di mana. Terus cluster speedometernya juga terlihat simpel dan informatif. Tentu masih ada meter lainnya yaitu speedometer, odometer. Tapi kalau fuel meter udah nggak ada, udah diganti jumlah baterai, posisi rem hingga ikon baterai ya. Nah, terakhir Honda Sensing mendukung fitur keamanan dan masih ada filosofi man and machine. Kalau teman-teman ingat, jadi ini filosofinya Honda di mana faktor manusia diprioritaskan dalam desain. Buat yang penasaran, kira-kira kapan masuk ini barang ke Indonesia? Saya udah konfirmasi ke Yusak Willy. Beliau ini Business Innovation Sales dan Marketing Director dari Honda Prospect Motor. Katanya kalau yang SUV BEV ini butuh proses agak panjang ya. Pertama emang masih dibuat di China dan Indonesia belum ada histori import dari China. Tapi kalau misalnya negara ASEAN kayak
Ya paling yang mulai Thailand atau Indonesia ya, kalau misalnya dibikin mass product sih bisa masuk ya. Tapi tentu ada pertimbangan skala produksi agar ekonomis. Nah, sebagai bayangan itu kalau mobil bermesin bakar atau ICE itu minimal 30.000 unit per tahun. Jadi baru masuk skala ekonomis, baik buat konsumsi dalam negeri ataupun diekspor gitu ya. Nah nanti baru bisa dihitung lagi harganya kira-kira berapa yang kompetitif. Next, bagaimana dengan SRP hybrid? Teman-teman pasti nanya ya, ini BEV dan hybrid kira-kira cepetan mana masuk ke Indonesia ya? Kalau kita lihat di Thailand ya, sebenarnya udah launching di November 2021. Nah, spesifikasi SRP HEV ini tentunya masih pakai mesin bakar 1500 cc, terus ada motor listriknya yang kalau di total itu tenaganya 215 dk. Cuman konsumsi BBM-nya itu diklaimnya lumayan irit loh, 25,6 km per liter. Nah harganya buat bayangan di Thailand itu antara 390 sampai 480 juta dengan 3 model. Garansi baterainya 10 tahun. Nah kalau mau tanya kira-kira mana yang paling mungkin masuk duluan, kalau feeling saya sih pastinya yang hybrid ya. Cuma nanti kalau masuk di sini ketemuan juga harus milih antara yang SRP RS Turbo gitu ya, apakah masih dijual atau nanti jualannya yang hybrid. Kita pantau aja terus ya, kita tunggu kabarnya. Terima kasih sudah nonton channel ini, bye.